Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Resti Wuryandari dengan NIM A51022014. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teaching English for Children. Topik yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif dan pemerolehan bahasa kedua. Karakteristik anak SD menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia sekolah dasar 6-12 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak mulai mampu berpikir secara logis, namun pemikiran mereka masih bergantung pada benda-benda konkret dan situasi nyata. Karena cara berpikir mereka masih terikat pada hal-hal yang nyata, anak usia SD belajar lebih efektif melalui pengalaman langsung atau pendekatan learning by doing, di mana mereka terlibat aktif dalam aktivitas nyata yang sesuai dengan dunia mereka sehari-hari. Pemerolehan bahasa kedua adalah proses bagaimana seseorang mempelajari dan menguasai bahasa selain bahasa ibunya. Dalam konteks anak sekolah dasar yang sedang belajar bahasa Inggris, terdapat beberapa teori penting yang dapat menjelaskan bagaimana proses ini terjadi, yaitu diantaranya teori dari Stephen Krashen, Life is Good Sky, dan Jean Piaget. Mari kita bahas ketiga teori ini. Teori yang pertama yaitu teori Krashen. Teori Krashen adalah teori pemerolehan bahasa secara alami. Stephen Krashen membedakan dua cara belajar bahasa. Yang pertama yaitu acquisition atau perolehan dan learning pembelajaran. Acquisition adalah proses alami seperti anak kecil belajar bahasa ibu melalui interaksi dan pemahaman tanpa kesadaran belajar tata bahasa. Sementara itu, learning adalah proses sadar seperti menghafal aturan tata bahasa. Krashen juga mengenalkan input hipotesis, yaitu bahwa siswa akan memperoleh bahasa jika mereka menerima masukan atau input yang sedikit lebih sulit dari kemampuan mereka saat ini, tetapi masih bisa dipahami. Selain itu, affective filter hipotesis menjelaskan bahwa faktor emosi seperti kecemasan, motivasi, serta rasa percaya diri sangat mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa. Oleh karena itu, anak perlu belajar dalam suasana yang menyenangkan dan bebas tekanan. Teori yang kedua yaitu teori Vygotsky atau bahasa dan interaksi sosial. Menurut Vygotsky, bahasa diperoleh melalui interaksi sosial dan budaya. Ia memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu perbedaan antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain. Dalam ZPD inilah anak dapat belajar bahasa kedua lebih efektif, terutama jika dibantu oleh guru atau teman yang lebih mampu. Vygotsky juga menekankan pentingnya step folding atau pemberian bantuan secara bertahap hingga anak bisa mandiri. Maka dari itu, pembelajaran bahasa sebaiknya melibatkan kerja kelompok, percakapan, dan kegiatan kolaboratif. Teori yang ketiga yaitu menurut teori Piaget atau perkembangan bahasa sejalan dengan perkembangan kognitif. Jean Piaget melihat bahasa sebagai bagian dari perkembangan kognitif anak. Anak SD berada dalam tahap operasional konkret, yaitu mereka mulai berpikir logis tetapi masih membutuhkan benda nyata atau situasi konkret untuk memahami sesuatu. Nah, menurut Piaget, anak-anak belajar bahasa jika mereka sudah siap secara kognitif untuk memahami konsep di balik kata-kata tersebut. Dengan kata lain, anak lebih mudah belajar bahasa jika materi yang diberikan sesuai dengan tahap berpikir mereka, menggunakan gambar, benda nyata, aktivitas langsung, dan konteks sehari-hari. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan teori tersebut dengan kemampuan anak SD dalam belajar bahasa Inggris? Nah, jadi kemampuan anak SD dalam belajar bahasa Inggris berkaitan erat dengan teori pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama yaitu Krashen menekankan pentingnya input yang bisa dipahami dan suasana belajar yang nyaman. Anak SD lebih mudah menyerap bahasa jika materi disampaikan melalui lagu, cerita, atau aktivitas menyenangkan tanpa tekanan. Vygotsky menjelaskan bahwa anak belajar bahasa melalui interaksi sosial dan bantuan orang lain dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, sehingga kegiatan berpasangan atau kerja kelompok secara efektif. Sementara itu, menurut Piaget, karena anak SD masih berada pada tahap operasional konkret, mereka belajar bahasa lebih baik melalui benda nyata, gambar, dan aktivitas langsung. Jadi, pengajaran bahasa Inggris untuk anak SD perlu bersifat komunikatif, kolaboratif,
dan konkret agar sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Nah, topik yang kedua, kita akan membahas mengenai prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Yang pertama adalah listening atau keterampilan mendengarkan. Pada tahap ini, fokus utama bukan pada seberapa banyak kata yang dikenali anak, tetapi pada seberapa baik mereka memahami makna dari apa yang mereka dengar. Anak-anak belajar lebih baik jika mereka mendengarkan materi yang menarik, sederhana, dan sesuai dengan usia mereka. Misalnya, lagu anak-anak, cerita bergambar, atau percakapan pendek. Pengulangan sangat penting karena semakin sering anak mendengar kata atau frasa, semakin mudah mereka memahaminya. Yang kedua yaitu speaking atau keterampilan berbicara. Prinsip utamanya adalah memberikan anak banyak kesempatan untuk berbicara tanpa takut salah. Guru harus menciptakan suasana yang mendorong keberanian dan kepercayaan diri anak, misalnya melalui kegiatan menyapa, memperkenalkan diri, atau bermain peran menggunakan kalimat sederhana. Fokus awal bukan pada tata bahasa yang sempurna, melainkan pada kelancaran dan keberanian berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu reading atau membaca. Anak SD sebaiknya diperkenalkan pada teks yang sederhana, singkat, dan penuh gambar. Membaca tidak hanya sekedar mengeja kata, tetapi juga memahami maknanya. Oleh karena itu, kegiatan membaca bisa dimulai dari membaca bersama, staring reading, menggunakan buku cerita bergambar sambil berdiskusi atau menebak isi cerita dari gambar. Yang terakhir adalah writing atau keterampilan menulis. Prinsip mengajar menulis untuk anak SD dimulai dari hal-hal yang sederhana dan bermakna, seperti menulis nama, menyalin kalimat pendek, atau menulis tentang gambar. Anak juga perlu diberi contoh atau model tulisan sebelum diminta menulis sendiri. Pada tahap ini, guru tidak perlu menekankan pada kesempurnaan, melainkan mendorong anak agar mau mengekspresikan pikirannya secara tertulis. Selanjutnya, contoh aktivitas sederhana. Nah, yang pertama itu ada kegiatan listening atau mendengarkan. Aktivitasnya biasanya guru memutarkan lagu anak-anak berbahasa Inggris seperti Head, Shoulder, Knees, and Toes. Kemudian meminta anak mengikuti gerakan sesuai dengan lirik lagu tersebut. Nah, tujuannya untuk membantu anak memahami kosakata bagian tubuh sambil mendengarkan secara aktif. Yang kedua, pada speaking atau berbicara, aktivitasnya bisa bermain peran atau role play. Nah, misalnya membuat bermain peran dengan tema shopping at the toy store. Nah, di mana anak berlatih dialog sederhana seperti misalnya ada anak A berbicara, "What do you want?" Terus anak yang kedua menjawab, "I want a ball, please." Nah, tujuannya untuk melatih anak menggunakan kalimat sederhana dalam situasi sehari-hari secara aktif dan percaya diri. Yang ketiga, kegiatan reading atau membaca. Aktivitasnya bisa menggunakan membaca bersama buku cerita bergambar sederhana. Guru menunjuk gambar sambil membaca kalimat, lalu meminta anak menebak dan atau menyebutkan benda atau karakter di gambar. Nah, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman membaca dan menghubungkan teks dengan visual. Yang keempat yaitu writing atau menulis. Aktivitasnya bisa memberikan worksheet sederhana seperti My favorite animal, di mana anak menggambar hewan favoritnya, lalu menulis 1 atau 2 kalimat, misalnya, "This is a cat, it is cute." Nah, tujuannya untuk melatih anak mengungkapkan ide sederhana dalam tulisan dengan dukungan gambar. Nah, terdapat media atau alat bantu yang dapat digunakan. Di antaranya yang pertama yaitu ada flashcard. Flashcard ini digunakan untuk mempermudah anak mengenal kosakata melalui gambar yang menarik. Yang kedua yaitu ada lagu dan video animasi. Digunakan untuk meningkatkan keterampilan listening dengan cara yang menyenangkan dan mudah. Yang ketiga yaitu ada buku cerita bergambar.
Nah, buku ini membantu anak memahami teks melalui kombinasi gambar dan kata. Yang keempat yaitu ada worksheet bergambar. Nah, untuk melatih keterampilan writing dengan aktivitas sederhana dan visual. Dan yang kelima yaitu ada boneka tangan. Nah, boneka ini untuk mendorong keberanian speaking lewat interaksi kreatif dan menyenangkan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.